Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan irada Allah Jalla Jalaluh kita bertemu kembali. Salawat serta salam semoga tetap dan terus menerus tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita insyaallah masuk bab yang ketiga ya. Siapa yang mengamalkan tauhid niscaya masuk surga tanpa hisab. Saya jelaskan judul dulu ya, baru kita jelaskan setiap ayat yang ada pada bab ini. Manusia pada umumnya dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khususnya ya akan terbagi menjadi dua golongan ya. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat 42 surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Manusia pertama sampai terakhir kelak akan Allah himpun pada hari kiamat. Maka Allah namakan hari kiamat dengan Yaumul Jam'i la raiba fih. Hari penghimpunan yang tidak ada keraguan padanya. Ya, saya ulangi, surat 42 ayat yang ke-7 atau surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Kemudian ya Allah mengakhiri ayat itu dengan mengatakan seluruh yang dihimpun pada hari kiamat itu di mahsyar itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ke surga dan satu kelompok ke neraka. Itulah perjalanan atau akhir dari perjalanan manusia khususnya. Ya, di sini saya tidak menyebutkan jin. Ya, karena jin juga ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, sebagaimana Allah firmankan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Tapi kita tidak usah membahas jin ya. Kita membahas bangsa jun saja. Ya, jadi bapak-bapak ini termasuk jun. Ya, nah, baik. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga itu ada 3 keadaan. 3 kategori. 3 level ya. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam surah 35. Surah Fatir ayat yang ke-32. Ya, dan masih berkaitan dengan ayat 31-nya. Ya, saya
jelaskan saja ayat 32-nya. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Bapak dan Ibu rahimanillah wa iyyakum, betapa mulianya umat ini. Allahu tabaraka wa ta'ala menyebut kita dengan umat pilihan, ummatul Mustafa. Lalu Quran itu kita kita berinteraksi dengan Quran. Dan Quran diturunkan untuk diamalkan. Tidak sekedar dibaca untuk mengumpulkan poin-poin pahala 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi dia hudan, dia petunjuk. Yang memandu manusia untuk beramal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat 67 ayat 2. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Agar dia menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak sekedar menguji dan kelak menilai. Tapi Allah pun menurunkan panduan amalan. Dan Quran beserta penjelasannya sunnah adalah panduan amal. Agar kita meraih yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah Bapak dan Ibu, kita hidup ini adalah sedang menghadapi ujian Allah. Dan target kita untuk menjadi yang terbaik. Ya, ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Nah, Allah turunkan Quran, kitab yang terakhir. Ya, sebagai panduan bagaimana kita beramal. Untuk meraih yang terbaik tadi. Maka kata Allah di surat 35 Fatir ayat 32 tadi, ya faminhum zalimun li nafsih. Di antara hamba-hamba pilihan tadi, di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berinteraksi dengan Quran, di antara mereka ada yang menzalimi diri-diri mereka. Ya, Imam Ahmad membawakan hadits dengan sanad yang jayyid. Beliau menjelaskan, Nabi mengatakan, orang ini, kelompok ini adalah yadkhulunal jannata bihisabin wa azabin. Mereka yang masuk surga dengan hisab dan azab. Artinya mereka masuk neraka dulu. Baru nanti mereka keluar dengan syafaatku. Tentu kita tidak mau masuk neraka dulu kan. Sampai di antara antum yang mau masuk neraka dulu. Siapa tahu bapak-bapak mau uji nyali kali ya. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau terjemahul Quran, beliau menjelaskan mereka ahlu tauhid, tidak berbuat syirik. Ya, mereka orang-orang yang kewajibannya bagus tapi haram juga oke gitu loh. Jadi kebaikannya banyak tapi dosanya banyak. Sehingga Allah mengampuni sebagiannya dan sebagiannya mereka merasakan azabnya di neraka. Ya. Kemudian di kelompok yang kedua, ya minimal kita yang kedua lah. Ya, kalau yang nanti yang terakhir agak sulit emang ya. Apalagi zaman fitnah tinggal di kota wisata lagi. Kata Allah, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Masih hadis Imam Ahmad tadi kata Nabi, ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bihisabin wala azabin. Mereka yang masuk surga dengan hisab, tapi hisabnya mudah. Dan mereka tidak diazab sama sekali. Jadi mereka tidak perlu masuk neraka. Mereka dihisab, kemudian masuk surga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mereka ahlu tauhid, tidak berbuat syirik sedikit pun. Tingkat keimanan mereka lebih tinggi dari yang pertama tadi. Kewajiban mereka sempurna, tapi mereka orang yang malas mengerjakan amalan sunnah. Mereka meninggalkan yang haram, tapi mereka suka mengerjakan yang makruh. Artinya kalau lewat kan ada detektor pasti bunyi lah, ada makruh-makruh. Ya, tapi mereka dihisab dengan hisab yang mudah.
Karena persoalan identitas jelas, tauhidnya bagus. Ya, barang bawaannya ada yang mencurigakan gitulah. Ya, bagasinya ada yang mencurigakan. Ya, tentu pemeriksaannya tidak lama di terminal kedatangan gitu kira-kira masyar ya. Jadi masyar itu terminal kedatangan ya. Karena mulai flight pertama sampai terakhir dihimpun di sana. Kemudian mudah-mudahan kita yang ketiganya. Kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada yang selalu berlekas-lekas kepada kebaikan, bersegera kepada kebaikan. Masih di riwayat Imam Ahmad tadi. Ya, beliau menjelaskan Nabi menjelaskan ulaikal ladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka itulah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jelas ya? Ya, dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Keimanan mereka sangat lebih tinggi daripada yang pertama dan kedua. Mereka orang-orang yang kewajibannya sempurna, sunnahnya juga sempurna. Mereka meninggalkan yang haram, yang makruh pun mereka tinggalkan. Sampai perkara-perkara mubah pun yang tidak penting mereka tinggalkan. Nah, susah yang ketiga ya. Apalagi antum yang bolak-balik kota wisata Sudirman kan. Ya, apalagi bapak-bapak yang suka ke mall ya. Lihat perempuan dengan macam-macam model ya. Ada yang gaya bajunya bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ya. Ada yang sekwilda, sekitar wilayah dada kelihatan. Dan bapak-bapak nikmati juga. Ini di sini pengajian baru agak tenang ini ya. Waliyahudzubillah. Jelas ya? Nah, jadi orang yang betul-betul mengaplikasikan la ilaha illallah. Mereka lah yang dimasukkan oleh Allah dalam surga tanpa hisab. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar dengan amaliyah-amaliyah di atas asas tauhid, di atas asas sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, silakan Dek. Ya. Jadi bisa masuk surga minimal ya seapes-apesnya kita yang kelompok kedua lah. Ya. Artinya masuk surga dengan hisab. Tapi hisab yang mudah. Bahkan hadits yang sahih menjelaskan bahwa Nabi SAW sebelum salam, salah satu yang selalu beliau minta kepada Allah adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku kelak pada hari kiamat dengan hisab yang mudah. Dari salah satu doa dalam tasyahud beliau sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana dalam sifatus salah yang dihimpun oleh Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, salah satu doa beliau adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, kelak jika engkau menghisapku, dan pasti kita dihisap tidak bisa tidak. Faham ya? Ya. Karena Nabi Allah Ibrahim saja berdoa gimana? Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Berarti semua orang pasti akan dihisab. Ya, tapi ada orang tertentu dengan izin Allah tidak dihisab. Salah satunya yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang murni, steril. Tidak bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana yang telah kita bahas pada bab yang kedua. Ya. Kemudian kita implementasikan, kita aplikasikan seluruh tuntutan-tuntutan la ilaha illallah. Dan sekali lagi, ya memenuhi tuntutan la ilaha zaman sekarang terasa sulit. Tetapi sekali lagi, sulit bukan berarti tidak bisa. Masa kita kalah sama Pak SBY? Apa kata SBY? Bersama kita bisa. Detak lainnya Pak SBY dulu kan? Nah, masa sama gurumu SBY kita nggak bisa? Bersama kita bisa. Ya, bersama Allah kita pasti bisa. Bersama sunnah kita pasti bisa. Bersama tauhid insya Allah kita bisa. Ya. Baik, kira-kira itulah penjelasan dari judul ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita nikmat termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab insya Allah.
Kemudian ya penulis rahimahullahu taala untuk memperjelas ya bab ini, beliau memulai dengan surat 16. Surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Qanitan lillah, patuh kepada Allah, dan hanifan, ya, walam yakum minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik, termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, Nabi Allah Ibrahim adalah salah satu dari ulul azmi. Allah menyebutkan nama beliau dalam Quran tidak kurang dari 65 kali. Pernah hitung nggak Ibu? Ibu kebanyakan hitung uang belanja ya. 65 kali Allah menyebutkan nama beliau dalam Al-Quran. Ya, dan dua di antara rasul-rasul yang Allah jadikan dia sebagai teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di surat 33 Surat Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik untuk kalian. Oleh karena itu jangan ragu meneladani beliau, karena beliau mendapatkan rekomendasi dari langit. Adapun selain itu hanya sekedar pengakuan dari langitan saja. Ono didik wong langitan enggak? Ora ono. Ya. Kemudian kata uswatun hasanah yang kedua Allah idhafahkan kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Surat yang ke-60. Surat Mumtahanah. Ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jelas ya? Dan sungguh bagi kalian Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah contoh yang baik. Ajarkan anak-anak kita sejak dini, sejak di usia kecil, menjadikan para nabi itu idolanya. Ya, bukan Ronaldo, bukan David Beckham, nggak boleh, nggak level itu. Ya, itu temannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, biasakan anak-anak kita, ya, menjadikan para nabi adalah idolanya. Maka biasakan untuk menceritakan, ya, kisah-kisah para nabi. Karena kata Allah pada kisah para nabi itu terdapat ibrah. Terdapat belajaran, nilai edukatif yang luar biasa. Ya, jadi jangan Muhammad Salah dari Mesir nggak level juga. Ya, ajarkan kepada mereka generasi terbaik yaitu para nabi. Ya, dan generasi terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun David Beckham, Ronaldo itu hanyalah Abu Tungku saja. Dan kelak kalau dia masuk dalam keadaan kafir jadi abu-abu neraka. Untuk apa dijadikan teladan? Untuk apa dijadikan idola? Ya dek ya. Jadikan Abu Bakar As-Siddiq adalah teladanmu. Karena Abu Bakar dijamin masuk surga tanpa hisab melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setiap orang akan mengikuti idolanya. Kan kalau orang diidolai, dicintai, kata Nabi, kamu akan di neraka atau di surga bersama orang kamu cintai. Kalau cinta Ronaldo, kalau Ronaldo masuk surga, Anda masuk surga. Kalau Ronaldo tetap kafir,
Ya, masuk neraka antum ikut ke neraka. Kira-kira mau nggak main golf di sana? Main bola di sana kan nggak mungkin. Ya, jadi jadikan para nabi itu teladan. Dan sebaik-baik teladan dari seluruh para nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim Alaihi Salatu Wassalam berdasarkan rekomendasi 2 ayat tadi. Ya, selain duanya tidak ada kalimat Allah katakan mereka jadi uswatun hasanah. Ya, kata uswatun hasanahnya diidhafakan Allah tabaraka wa taala kepada 2 rasul tadi. Ya, Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Oleh karena itu dalam Quran tadi kalau surat 2 surat 16 ayat 120 123 surat yang sama masih bicara figur Ibrahim dulu ya. Kemudian Allah katakan apa? Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah cara beragama Ibrahim. Ibrahim adalah seorang yang hanif, bertauhid. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sifat-sifat kemuliaan selalu Allah idhafahkan. Selalu Allah nisbatkan. Selalu Allah lekatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, dan Allah memerintahkan kita semuanya ya untuk mengikuti agama Ibrahim. Surat 3 Ali Imran ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Allah Maha benar. Maka ikutilah oleh kalian semuanya agama Ibrahim. Agama Ibrahim menjadi referensi. Menjadi tolok ukur kebenaran agama. Maka pertanyaan, apakah Yahudi dan Nasrani termasuk agama Ibrahim? Karena lagi santer kan di dunia ini. Ya, namanya ada konferensi agama Ibrahimiyah. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Pertanyaannya adalah, saya ulangi, saya jelasin ibu-ibu. Ini ada direkam kan, supaya jadi pelajaran buat orang. Perhatikan, apakah Yahudi, Nasrani termasuk agama Ibrahim? Jawabannya tidak. Faham? Kenapa? Agama di dunia ini hanya 2 saja. Pertama agama Allah, yang kedua bukan agama Allah. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 83. Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah agama selain Allah yang mereka cari? Apakah agama selain Allah yang mereka anut sebagai agamanya? Berarti ayat ini pertanyaan. Yang ada di benak kita apa? Berarti dunia hanya 2 agama kan? Agama yang datang dari sisi Allah dan agama yang datang dari selain Allah. Bisa difahami? Sekarang yang kita ingin tanyakan, apa itu agama Allah? Jawabannya Islam. Faham? Yang dimaksudkan agama Allah adalah Islam. Dan selain Islam bukan agama Allah. Lihat dalilnya atau hujahnya surat 3 Ali Imran. Ayat 19 dan 85. Saya ulangi, berarti agama selain Islam bukan agama Allah. Agama Allah hanya Islam saja. Berdasarkan 2 dalil tadi. Surat 3 Ali Imran ayat 19 dan 85. Di ayat 19 Allah Jalla wa'ala mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Berarti agama yang telah Allah tetapkan sebagai the way of life. Sebagai tuntunan hidup manusia adalah Islam.
Berarti hanya satu-satunya agama di sisi Allah Islam saja. Oleh karena itu, di ayat 85-nya Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa menganut, mencari agama selain Islam, la yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak menerima agama itu. Berarti Islam satu-satunya agama Allah, bukan? Selain Islam, agama yang tertolak, bukan? Yang tertolak bukan agama Allah. Itu dulu catatan pertama. Kita bangun connecting dulu ya. Karena ini usia-usia PDI ini, penurunan daya ingat. Ya. Sehingga pelan-pelan ini aja nggak hafal, apalagi cepet ya. Nanti sama saya harus sabar. Karena kadang-kadang sentilannya melebihi tamparan, sakit. Tapi orang-orang Islam sekali-sekali harus ditampar ya. Nah, saya suka kasih contoh. Kita ngajar itu kadang-kadang kebersihan karat. Ya, kadang-kadang pakai jari sekali gosok hilang. Karena tingkat karatannya itu rendah ya. Mudah. Makanya pakai spon. Ada yang pakai kawat. Kadang-kadang harus pakai porstek. Setuju gak? Gak setuju saya pulang loh. Jelas ya? Jadi kadang-kadang kalau porstek karena saya rasa ini terlalu berat tingkat karatannya. Keras ya, jadi perlu pakai porstek ya. Jadi jelas ya? Jadi agama Allah adalah agama Islam. Selain Islam bukan agama Allah. Tadi 3 dalil. Pertanyaan, apa agama Ibrahim? Islam? Faham? Surat 2 Al-Baqarah. Surat 2 Al-Baqarah 131 dan 132. Idz qala Allah ya wa idz qala Allah ingatlah ketika Allah berkata aslim. Islamlah kamu wahai Ibrahim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim menyatakan keislamannya, ketundukan kepatuhannya kepada Allah dengan sikap istislam. Ya. Kemudian di ayat 132 kata Allah, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Maka Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, Ismail, Ishak, dan cucu beliau Yaqub. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Pertanyaan, agama apa yang Allah pilihkan untuk mereka? Ya agamanya tadi. Faham? Ya Islam. Agama yang telah dia tetapkan di sisinya. Faham? Agama yang dia ancam manusia kalau tidak beragama dengan agama itu tertolak. Maka yang Nabi Ibrahim katakan, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Maka agama yang dimaksud oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah agama Islam. Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengatakan di akhir nasihatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Maksudnya apa? Yang menganut agama Islam. Karena nama Islam itu nama agama Allah berikan. Dan kata muslim, identitas orang Islam juga Allah berikan. Lihat surat 22. Surat Al-Hajj. Ayat yang terakhir. Surat 22 surat Al-Hajj ayat ke-78. Saya potong ayatnya, tidak mengurangi maknanya ya. Kita butuhkan saja. Allah mengatakan kepada kita huwajtabakum, dan dia Allah menjadikan kalian umat pilihan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama kalian. Apa nama agama kalian tadi? Islam. Jelas ya? Kata Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah agama yang kalian anut Islam ini. Millata abikum Ibrahim, itulah agama bapak kalian Ibrahim. Berarti agama yang kita anut sama tidak dengan Ibrahim? Ya, huwa sammakumul muslimina min qabl, dan dia Allah telah menamai kalian muslim sejak dahulu.
Maka Ibrahim ketika mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali sebagai penganut agama Islam. Jadi muslim berarti orang yang beragama di atas agama Islam. Faham? Berarti Ibrahim beragama apa? Ya, Ibrahim, Muhammad, Nuh sama agamanya. Di surat 42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini, dan dia Allah telah mensyariatkan kepada kalian din, agama Islam tentunya yang dia syariatkan, karena Islamlah agama yang di sisinya, dan agama selain itu agama batil, telah kita jelaskan tadi. Faham? Kata Allah, wa ma wasabihi Nuha, sebagaimana agama itu yang dia wasiatkan kepada Nuh, alladzi auhayna ilaika, dan yang dia wahyukan kepadamu Muhammad, wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Karena agamanya satu, maka Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh di atas agama itu dan jangan berpecah belah di dalam agama itu. Jelas tidak? Sekarang pertanyaan, apakah Yahudi dan Nasrani dan Ibrahim satu agama? Jawaban tidak. Faham? Makanya ketika orang-orang Yahudi berkata, hanya Yahudilah yang pantas masuk neraka, masuk surga. Selain Yahudi tidak masuk surga. Begitu juga Nasrani. Di surat 2 Al-Baqarah 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya? Mereka berkata tidak akan masuk surga, sekali-kali tidak masuk surga kecuali Yahudi. Itu klaim Yahudi, atau Nasara itu klaim Nasrani. Anda lihat ayat berikutnya, ya. Kemudian Allah lanjutkan penjelasannya di surat 4 An-Nisa 123, 124, 125. Allah bilang yang masuk surga ya itu hanya klaim, itu hanya karena halusinasi. Jadi Yahudi dan Nasrani itu halu, kata Allah. Itu hayalan saja, bahwa hanya mereka lah yang pantas masuk surga. Faham? Di ayat 123 surat An-Nisa tadi. Maka jadi ustadz harus hafal Quran loh, dan tahu korelasi antara ayat dengan ayat. Kalau nggak ngawur, ya. Maka jangan belajar, hati-hati, jangan dari ustadz kaleng-kaleng, ya. Kemudian di ayat 124 Allah bilang apa? Ya, apa kata Allah? Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw un wa may ya'mal minas ya wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ya, yang masuk surga siapa? Allah bilang yang berbuat kebaikan laki-laki dengan syarat dia beriman. Kemudian Allah melanjutkan di ayat 125-nya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Allah konfrontasi, ya, Yahudi dan Nasrani. Siapa di antara kalian yang agamanya paling bersesuaian dengan Ibrahim? Di ayat ini. Faham? Jadi yang masuk surga itu adalah orang yang beragama dengan cara agama Ibrahim. Faham? Sekarang itu klaim tentang surga. Klaim tentang petunjuk. Di surat 2 Al-Baqarah 135. Yahudi Nasrani meyakini selain Yahudi sesat. Menurut Yahudi. Selain Nasrani domba-domba sesat. Faham? Hanya Yahudilah di atas petunjuk. Klaim Yahudi. Faham? Menurut klaim orang Nasrani, hanya Nasranilah di atas petunjuk. Karena itu keduanya sesumbar, kata Allah. Saya gunakan kata-kata agak provokatif, ya. Ini bukan intoleran, ini kan jelaskan agama. Faham? Apa kata Allah? Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Ya, orang-orang Yahudi berkata, jadilah kalian Yahudi, niscaya kalian di atas petunjuk. Orang-orang Nasrani berkata, ya karena tadi di surat Al-Baqarah ayat 12, orang Yahudi tidak mengakui Nasrani dan Nasrani tidak mengakui Yahudi, ya. Wa qalatin nasara berkata orang Yahudi Kristen itu bukan apa-apa. Orang Nasrani berkata Yahudi bukan apa-apa juga. Sama-sama mengilegalkan agama masing-masing. Faham, ya?
Nah, di sini juga tapi mereka mengatakan, Yahudi mengatakan, jadilah kalian Yahudi, niscaya kalian di atas petunjuk. Orang-orang Nasrani pun berkata, jadilah kan orang Nasrani, niscaya kalian di atas petunjuk. Masya Allah, lihat apa kata Allah. Qul, katakanlah Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Yang benar itu bahkan yang benar itu agama Ibrahim. Faham? Maka pertanyaannya, Yahudi dan Nasrani memiliki connecting dengan Ibrahim? Jawabannya enggak. Surat 3 Ali Imran ayat 67 dan 68. Ingat, habis hari ini saya tidak tanya loh. Nanti saya tanya kira-kira 4 bulan lagi. Saya pengen uji apakah Anda secerdas yang saya bayangkan, tidak. Karena menurut pengamatan saya, Anda ini termasuk orang yang cerdas sebenarnya. Maka hari ini saya nggak nanya. Saya akan tanya 4 bulan lagi. Pelajaran yang diajarkan hari ini. Jadi saya sedang bicara tentang sosok Ibrahim dulu ya. Jelas ya? Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 67-68. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah Yahudi. Bukan pula Nasrani. Ibrahim dan Yahudi Nasrani tidak memiliki connecting. Dari sisi ajaran. Dari sisi teologis, tidak sama. Faham? Maka Allah sifatkan 3 sifat yang ada pada Ibrahim, yang tidak ada pada Yahudi dan Nasrani. Hanifan, dia seorang yang bertauhid. Jadi agama tauhid adalah agama tauhid, agama hanif, agama tauhid ya. Lihat penjelasan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kepada 2 temannya di penjara. Di surah 12 ayat 40. Faham? Dia menjelaskan agama yang hanif adalah agama tauhid, agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Yaitu tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai sesembahannya. Coba lihat surah 12, surah Yusuf ayat 40. Jelas ya? Kemudian tadi Allah katakan hanifan, musliman. Ibrahim seorang muslim. Berarti Ibrahim adalah beragama Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Pertanyaan, apakah Yahudi dan Nasrani itu musyrik? Iya. Di mana kesyirikan mereka? Karena keduanya mengatakan Allah memiliki anak. Syirik tidak? Syirik. Surat 9 ayat 30. Bagaimana Yahudi dan Nasrani disamakan dengan Ibrahim? Enggak. Allah bilang wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidaklah termasuk orang musyrik. Yahudi syirik. Nasrani syirik. Coba lihat surat 9. Surat At-Taubah ayat yang ke-30. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Orang-orang Yahudi meyakini Allah memiliki anak. Nama anaknya Uzair. Ya. Wa qalatin Nasara al-Masih ibn Allah. Orang-orang Nasrani berkata Allah memiliki anak. Nama anak itu adalah Isa atau Al-Masih. Kesyirikan bukan? Ibrahim tidak berbuat syirik kata Allah. Sementara keduanya membuat kesyirikan. Inilah ketidakadanya korelasi, connecting antara 2 agama ini dengan Ibrahim dalam aspek teologis dan syariat. Bisa difahami. Kalau orang bertanya, bukankah Yahudi dan Nasrani itu Bani Israel? Jawab, tidak semua Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, ada Muslim juga kan? Dan tidak semua Yahudi dan Nasrani Bani Israel kan? Paham? Lagian, Isa hanya diutus buat Bani Israel kan? Bukan buat orang Indonesia. Maka bayangkan kalau hari kiamat, orang Indonesia mengatakan, hei Yesus, saya adalah pengikutmu. Kata Isa, perasaannya saya buat Bani Israel, dia bukan buat Allah. Maka Nabi Isa kemudian membuka GPS dakwahnya. Ternyata di mapnya tidak sampai ke Indonesia. Karena memang dia cuma Nabi untuk Bani Israel. Kata Allah di surat 3 Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan kami jadikan dia rasul bagi Bani Israel. Jadi begitu dia buka peta dakwah. Pakai GPS lagi. Ternyata yang merah hanya di Timur Tengah. Yang hijau. Ini lain-lain merah semua. Jadi dia bilang, sorry, gue nggak kenal lo, nggak ada connecting sama lo.
Paham ya? Nah, jelas? Dan kesyirikan ketika mengatakan Isa juga Tuhan, ini kesyirikan. Lihat surat 5 ayat 72. Surat 5 ayat 72 Al-Maidah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa itu Allah, Allah itu Isa. Kesyirikan bukan? Kesyirikan bukan? Syirik. Dan Ibrahim bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Bisa difahami ibu-ibu? Nah, sehingga kembali ke surat 3 tadi. Tadi 67 udah kan? Sekarang kita bahas 68. Inna awlan nasi bi Ibrahima. Orang yang agamanya sangat dekat dengan Ibrahim adalah orang yang mengikuti Ibrahim dan orang yang mengikuti Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi yang memiliki connecting dengan Nabi Ibrahim hanyalah Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi. Dan terakhir dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Allah mengatakan inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa hadzan nabi. Jadi yang sama, yang dekat agamanya dengan Ibrahim, maksudnya sama agamanya dengan Ibrahim adalah orang yang mengikuti Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itulah agama Ibrahim. Maka di surat 24 tadi, surat 4, 124 Allah katakan, "Waman ahsanu dinan." Siapakah yang lebih bagus agamanya? Ya, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Daripada orang yang berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beramal, kemudian dia berbuat kebaikan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim. Sifat agama yang harus ikhlas, harus mentauhidkan Allah hanya ada pada Islam. Selain Islam tidak ada. Dan yang mengikuti kecocokan dengan Ibrahim, agama Ibrahim adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wassalam. Dan agama yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Karena nama agamanya Islam, penganutnya Muslim, maka orang-orang yang beriman kepada Isa menamakan dirinya Muslim, bukan Nasraniyun. Lihat surat 5, ayat 111. Saya ulangi. Isa seorang Muslim, maka orang-orang yang beriman kepadanya dengan apa yang dibawa oleh Isa tidak menamakan dirinya Nasraniyun. Faham? Tapi menamakan dirinya Muslim. Surat 5 Al-Maidah ayat 111. Wa id auhaitu ilal hawariyuna an aminu ya wa birasuli. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada al-hawariyun. Al-hawariyun adalah orang yang beriman kepada Isa ibnu Maryam. Lihat surat 16, surat 61. Bukan 16 ya, bukan 16, 61. Ayat yang terakhir. Siapa itu hawariyun? Jelaskan di sana. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarallah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Ya, dari Bani Israel ada yang kafir, ada yang mukmin. Faham? Salah satunya mereka yang beriman kepada para nabi-nabi dari Bani Israel. Dan salah satu nabi dari Bani Israel adalah Isa ibnu Maryam. Bisa difahami? Itulah al-hawariyun. Kembali ke surat 5 tadi. Ayat 111 tadi. Maka ketika Allah telah mewahyukan, mengilhamkan kepada mereka, qalu innana amanna wasyhad bi annana muslimun. Betul? Ketika mereka telah beriman, maka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah beriman kepadamu dan Rasulmu Isa alaihi salatu wassalam. Dan saksikanlah kami termasuk orang-orang muslim. Jelas anak-anak? Maka Isa muslim, agamanya Islam.
Dan Isa tidak pernah mengajarkan agama selain Islam. Faham? Kalau ada orang menisbatkan agama selain Islam kepada Isa, kita nggak usah komen, yakin hoax. Nggak usah komen, kan ini perkara akidah. Faham ya? Nah, dulu kawan saya suka cerita, menurut Ustadz di mana? Hoax. Maksud Ustadz nggak benar, iyalah. Dari mana Ustadz tahu? Ya agama aku menerangkan, masa gue pakai kacamata di situ? Kan saya pakai kacamata saya. Ya? Faham tidak? Bisa difahami? Jadi, itulah Ibrahim. Sosok yang dijadikan ukuran bagi semua agama samawi. Ya, bagi agama samawi dan agama samawi Islam. Ya, karena samawi kan turun dari langit kan? Dan agama yang diturunkan dari langit dari sisi Allah. Dan hanya satu-satunya agama yang Allah wahyukan sebagai agama manusia. Baik, kembali ke bahasan kita. Itulah sosok Ibrahim. Maka Allah katakan apa? Ikutilah beragamanya Ibrahim. Faham? Dan orang yang dekat agamanya, paling dekat dengan Ibrahim adalah kita. Kata Allah tadi. Selain agamanya dengan Ibrahim jauh, artinya tidak ada connectingnya sama sekali. Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi kalau misalnya kita dengar ada kiai mengatakan jangan kita celah ini, celah itu. Karena kita sama-sama orang beriman, kata iblis koplok. Lu cari duit aja, kali nyesat sendiri, jangan sesatin orang dong. Ya, ada orang kan nekat-nekat kayak gitu kan, karena sering dikasih uang sama 9 naga kan. Ini namanya bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Ya cuman saya bilang kalau dia masuk neraka nggak apa-apa, kan dia udah dapat duit. Nih kita yang bodoh-bodoh ngikutin dia masuk neraka lagi, itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan tangga loh. Maka hati-hati, kita tidak mencela agama orang lain. Dan tidak ada kewajiban juga mencela, bukan? Tapi tidak bisa kita biarkan dong dia menyamakan dirinya dengan kita. Ya, dalam urusan sosial saja ibu-ibu bilang apa? Nggak level gitu kan? Ya gimana urusan agama kita samain dengan agama orang lain? Nggak level juga kan? Setuju nggak Bu? Setuju nggak? Kan susah pulang loh. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan kita senantiasa meneladani Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Maka Allah katakan ummah, dia adalah seorang pemimpin yang layak diteladani. Salah satu sikap Ibrahim itu tegas, lugas, tuntas. Jadi Ibrahim itu kalau ngomong tuh tegas. Ya, enggak ada yang aling-aling. Enggak kakao kanan kiri oke, enggak. Ya, Ibrahim bukan nabi yang suka cari muka. Ya, yang menjilat sana sini enggak. Ya, maka dia dijadikan Allah teladan tadi. Dijadikan ummah, pemimpin yang diteladani. Coba lihat di surat 60 tadi. Sikap dia kepada kaumnya. Ini kalau Nabi Ibrahim hidup di zaman sekarang pasti dibully habis-habisan. Ya, sebagai nabi yang intoleran. Ya, yang radikal. Mungkin sedang mengusung khilafah. Ya, sampai antum melihat perkataan Nabi Ibrahim tadi Allah kutipkan kepada kita. Qad kanat lakum surat 60 tadi, ayat 4, surat Al-Mumtahanah tadi. Allah perintahkan kita teladani sikap dia terhadap orang lain dalam agama. Ya, Ibrahim mengajarkan kita bahwa akidah itu memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batas demokrasi demarkasi yang tidak boleh dilanggar. Karena agama itu ruang yang tidak boleh ada kakao kanan kiri oke, nggak boleh. Idza qalu liqaumihim. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, berarti Ibrahim bagian dari anak bangsanya, bukan? Nah, Ibrahim gak menjual agama yang harga murah loh. Ya, Ibrahim membaur tanpa diwarnai oleh orang lain. Apa itu tercemari? Enggak. Apa kata Ibrahim? Inna bura'a minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Faham? Jadi Ibrahim menyatakan bara, berlepas diri. Lawan dari wala. Faham? Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah bersepakat bahwa wala dan bara salah satu aspek akidah. Berdasarkan perintah Allah meneladani Ibrahim tadi. Ya pernah ada seorang dosen bilang, itu kan akidah Ibrahim. Zaman kita udah beda. Saya bilang, goblok Pak. Itu kan Allah bilang pada Ibrahim, contoh untuk kalian kan.
Berarti wajib diteladani bukan? Tadi Allah mengatakan pada Ibrahim itu apa? Teladan bukan? Untuk kalian lagi. Lalu Allah sebutkan perkataan Ibrahim. Maksudnya apa? Agar kita mencontoh Ibrahim tegas, lugas, tuntas. Tegas karena tidak ada ruang abu-abu. Lugas, jelas perkataannya, tidak mengandung interpretasi. Tuntas, artinya tidak lagi ada tedeng aling-aling di sana. Maka jadi ayat tuh kayak Ibrahim, paham? Kalau ngomong ke anak tuh tegas, lugas, tuntas, jangan memble. Ini malang betul nasib anak-anak punya orang tua kayak antum. Biarlah terdengar masa bodoh. Ya? Ibrahim itu jelas tegas, lugas, tuntas. Tidak tedeng aling-aling dia berbicara, tegas. Ibrahim tidak pernah merasa malu hati dalam kebenaran. Apalagi perkara akidah. Faham? Idza qalu liqaumim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, bersikap tegas kepada kaumnya, ya, bahwa kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Cukup ayat ini menjadi dalil haramnya mengucapkan selamat Natal. Bukankah Natal itu berkaitan dengan ibadah? Berkaitan dengan sesembahan? Dan kita diperintahkan berlepas dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah, bukan? Faham? Dan apalagi kata Ibrahim, wa kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakum adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Bahwa dalam sosial boleh saja, tapi kami dan kalian bukan saudara. Faham? Sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Jadi Ibrahim mengatakan, kita hidup bersama, tapi kalian kami adalah kami. Karena Tuhan kami dan Tuhan kalian berbeda. Padahal, ya, bagaimana kita bisa hidup rukun kalau Tuhan kita berbeda-beda? Artinya gini, rukun secara duniawi bolehlah. Jadi kalau ada misalnya, kalau saya menjelaskan agama saya, kamu jangan tersinggung, itu sudah menjadi fenomena kan? Karena berbeda keyakinan pasti berbeda dong penjelasan. Ketika Anda tidak beriman kepada agama saya, ya jangan tersinggung dong ketika saya terangkan agama saya. Ya sebagaimana bodohnya saya kalau saya tersinggung ketika Anda menerangkan agama Anda kan? Faham? Bagaimana Anda mengatakan kita menghargai orang lain sementara saya jelaskan agama saya tentang kesyirikan Anda tersinggung? Kenapa orang Islam yang diminta toleransi melulu? Ya, seakan-akan kesannya orang Islam kok nggak toleran. Padahal yang dia ceramahkan, yang sampaikan hanyalah agamanya kan? Ya, yang lucunya lagi, yang menuduh intoleran itu justru ustadz ketika kita menjelaskan ayat semacam ini. Apa kata iblis? Mantap, lu ejen lo. Ya, gue tunggu lu di tempat clubbing. Lu duduk di sebelah kiri gua, tenang aja lo. Ya, mungkin membernya VVIP kali ya. Waliyahudzubillah. Jelas ya? Itulah sosok Ibrahim. Maka dikatakan ummah, pemimpin. Ya, dijadikan teladan untuk kita. Salah satu keteladanan beliau apa? Sikap tegasnya dalam perkara agama. Ya, Ibrahim bukan KKU, kanan kiri. Ya, merah-merah, putih-putih, hijau-hijau. Tidak ada ruang, tidak ada yang abu-abu. Semuanya jelas. Beritulah cara beragama. Dan itulah konsep Islam. Ya, Islam tidak ada ruang abu-abu. Maka menerangkan agama nggak perlu basa-basi. Faham? Karena basa bisa diberikan basi keracunan mati loh. Kan ada orang bilang Pak Salim, kalau nerangin agama kok nggak ada basa-basinya? Lagian basa-basi itu sesuatu nggak serius. Agama butuh keseriusan. Jelas ya? Setuju nggak ibu-ibu? Beragama itu dua. Kalau ngaji itu dua. Bakal baim. Bawa akal dan iman. Faham? Akal untuk mengerti dan hafal, iman untuk yakin. Kalau baper nggak usah ngaji. Kata ibu-ibu, sadis main. Ya? Kalau ibu-ibu mau ngaji, tuh bawa dua, bakal dan baim. Bawa akal dan bawa iman. Paham? Akal untuk menalar, untuk menerima, untuk memahami dalil. Ya? Kemudian iman untuk sami'na. Karena itulah sifat orang mukmin. Ya, jangan jadi ibu-ibu kebanyakan panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya.
Kata ibu, menurut feeling gue, pakai feeling lagi, coba lihat. Makan tuh feeling. Pak Salim, menurut feeling gue nggak apa-apa deh, gitu ya. Masya Allah, berangkat pakai feeling. Apa kata iblis? Di luar dugaan kesesatanmu. Ya, berangkat pakai feeling. Paham ya, Bu? Tadi kalau belajar itu bawa bakal. Bawa akal ya. Bawa akal untuk, karena berkaitan dengan ilmu. Bahwa iman berkaitan dengan keyakinan. Insya Allah selamat. Jangan baper buat perasaan. Paham? Kan kadang-kadang orang, kita bawa ayat, itu haram Bu. Ini ayatnya. Waduh, keras banget ya. Orang bilang haram dituduh keras. Yang benar aja dong Bu. Ya, ada ibu-ibu nanya sama saya gini. Pak Salim, saya mau nanya ya. Misalnya orang non-muslim. Oh iya Bu, orang kafir. Orang non-muslim aja Pak. Dan di Quran bilang orang kafir, nggak ada non-muslim Bu. Non-muslim itu bahasa Arabnya ghairu muslim. Ibu cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, nggak ada kata ghairu muslim. Yang ada kafir. Jadi ibu kalau di pengajian gunakan bahasa Quran dan sunnah saja, nggak usah abu-abu. Nah, hanya karena dia grogi, dia bilang iya udahlah kafir. Dia bilang gini, tapi gimana Pak, nggak enak, kasar kalau kafir. Nah, saya bilang, oh jadi ibu merasa lebih santun dari Allah gitu. Jadi ibu menuduh Allah itu kasar gitu. Kaget dia. Ya bilang kafir itu Allah. Apa ibu lebih sopan dari Allah? Ini dosen loh. Doktor lagi. Terus dia bilang gini. Ya udah Ustaz. Non kafir. Jangan non kafir. Kafir itu muslim. Saking groginya dia. Ya. Dia cerita ke temannya. Wow saya pertama kali sama Pak Salim. Waduh saya gimana gitu ya. Nah, tapi dia rajin sekali sekarang. Iya saya jadi tahu dan saya sesat loh Pak. Sesat pikir dia bilang. Dia tanya gini Pak. Kalau orang kafir baik sama kita. Ya pokoknya humanismenya baik banget. Apakah masuk neraka juga? Tidak adilnya Allah ya Pak. Terus saya tanya. Ibu punya anak berapa? 2 Ustadz. Kalau anak ibu baik sama semua orang. Tapi nggak baik sama Anda. Masih dianggap anak baik? Ya enggak lah ada durhaka. Apalagi orang kafir. Bang Devil, oh iya ya, kita melihat anak ibu yang melahirkan ibu kan, tapi baik sama semua orang, tidak baik sama ibu, masih anda anggap anak baik? Ya enggak lah, tuh lu cuma jasa mengandung kan, Allah punya jasa menghidupkan ya, memberikan seluruhnya bumi Allah, numpang di bumi Allah, dia kafir kepada Allah. Baru dia bilang, oh iya, makanya lidah lu tuh panjang. Akal lu tuh pendek, iman lu tuh cetek banget. Dia cerita di kampusnya, lu kalau mau tobat, cana sama Pak Salim. Wow, kemonya tuh tinggi-tinggi tahu nggak? Rasanya kanker akidah saya tuh rontok gitu loh. Dia cerita, dokter sosiologi. Ya, saya bilang kan ada 2, hablum minallah, hablum minannas kan? Dua-dua berjalan harmonis dong. Masa numpang di bumi Allah, sama-sama penumpang baik, sama pemilik kendaraan nggak baik? Sopan nggak Bu? Iya ya. Ah, ketahuan ibu. Ibu baru pernah ngaji ya? Iya Pak, dibawa sama teman saya nih. Soalnya dia bilang saya lihat di kampus Ustaz. Jadi dia bilang ini perempuan masih diruqyah sama Pak Salim. ya, jadi saya bilang ibu tadi akidahnya stadium 4 Bu. Maka saya kemo dengan kemo tingkat tinggi. Nah, jelas ya, nggak usah basa-basi dalam urusan akidah. Paham? Nah, saya kasih satu tadi. Anda punya anak berapa Bu? 2. Kalau anak ibu baik sama tetangga, baik sama semua orang, tapi dia mendurhakai Anda. Apakah Anda mengatakan dia anak baik? Ya enggak lah. Anak apa? Durhaka. Sama dengan orang kafir tadi. Bukankah mereka hirup udaranya Allah? Betul? Mereka minum airnya Allah. Mereka diciptakan oleh Allah. Tapi mereka meyakini lain selain Tuhan. Apakah yang namanya kata anak Medan, sudah menumpang, melutut, kentut pula kau. Kurang ajar kali kau kata anak Medan. Ada di sini anak Medan? Oh, rasbah. Jelas ya? Baru dia bilang, oh iya Pak, saya diracuni orang dengan sekularisme soalnya. Ya, bahwa kebaikan itu ya hanya manusia saja. Saya lupa ya. Bahwa itulah kehidupan, ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Ya, saya tanya, jasa ibu, jasa orang kepada anak ibu dengan jasa ibu ke anak lebih gedean mana? Ya saya lah. Katanya, jasa manusia ke orang kafir dengan Allah ke orang kafir gedean mana? Allah, dia ingkari Allah, lebih kurang ajar mana, Bu?
Ya, sejak saat itu dia kalau ngomong gini, itu kaum kurang ajar Ustaz. Sekarang dia ganti kata kafir dengan orang yang kurang ajar. Ini kan kata ibu bukan kata saya loh ya. Jelas ya, itu kan penjelasan. Ya, kalau orang tidak tahu berterima kasih kurang ajar bukan? Jelas ya. Jadi dia kalau bilang itu orang sebelah orang kurang ajar Ustaz. Jelas ya. Jadi itu contoh keteladanan Ibrahim. Ya. Kata sini Allah bilang, inna Ibrahim ya ummatan. Dia seorang pemimpin yang diteladani. Salah satu yang layak kita teladani adalah sikap tegasnya. Dan layak kita teladani apa? Kekhawatiran Ibrahim takut jatuh kepada kesyirikan. Hari ini